Salam sejahtera untuk kita semuanya. Channel Aritel menyapa kita kembali untuk menginformasikan tentang perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K pada tahun 2022, beberapa bulan lagi ke depan. Sebagaimana yang telah dimulai oleh pemerintah pada tahun 2021 ini, yaitu tentang perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sesuai dengan informasi bahwa masih belum semua formasi terisi oleh pelamar pada tahun 2021 ini. Nah, untuk itu, perekrutan P3K itu akan dilanjutkan pada tahun 2022 ke depan. Rencana perekrutan P3K 2022 itu dipertegas dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo pada Selasa 21 September beberapa hari yang lalu. Tahun depan rekrutmen ASN khusus P3K saja. Ini katanya Pak Menteri Cahyokumolo dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh jpnn.com pada hari Selasa 21 September beberapa hari yang lalu. Karena pada P3K pemerintah akan memprioritaskan jabatan-jabatan fungsional. Dia juga menyebutkan bahwa honorer K2 bisa ikut dalam seleksi P3K 2022 dengan berbagai kebijakan khusus yang akan diberikan pemerintah. Nah, kebijakan ini itu akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang akan dibahas dan ditentukan oleh pemerintah ke depan. Rencana pemerintah untuk fokus pada rekrutmen P3K juga disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN oleh Bima Haryawibisana. Saat dihubungi jpnn.com, Bima menegaskan untuk tahun depan tidak ada rekrutmen CPNS, yang ada hanya P3K. Bima menyebutkan rekrutmen P3K menjadi prioritas pemerintah demi mendapatkan birokrasi yang ramping dan lincah. P3K nantinya bakal mengisi jabatan-jabatan fungsional sebagaimana amanat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 38 tahun 2020, tahun yang lalu. Ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi para pelamar. Usianya pun tidak dibatasi seperti syarat CPNS, ucapnya. Kelebihan lainnya, pelamar P3K bisa langsung melamar di jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Tidak seperti CPNS yang harus memulai karirnya dari bawah. Walaupun fokus pada P3K, Bima menegaskan rekrutmen CPNS akan tetap ada, tetapi porsinya jauh lebih sedikit. Sebab PNS hanya diperlukan untuk mengisi jabatan struktural atau jabatan yang dapat mengambil keputusan. Dalam hal ini, CPNS yang akan diterima ke depan hanya untuk mengisi jabatan struktural yang tugasnya dalam hal pengambilan kebijakan. Nantinya secara bertahap, proporsi PNS dan P3K akan menjadi 20% berbanding 80%. Dia menegaskan, masyarakat yang tertarik menjadi ASN tidak perlu harus menunggu menjadi PNS. Sebab kesejahteraan PNS dan P3K itu sejatinya setara untuk kelas serta jabatan yang sama. Jadi, bagi teman-teman semuanya yang mungkin berharap jadi ASN, jadi tidak perlu menunggu harus jadi PNS atau pegawai negeri sipil, sesuai dengan pernyataan Menpan RB ini bahwa PNS dengan P3K kesejahteraannya sama. Jadi bagi yang belum punya kesempatan untuk menang P3K tahun 2021 ini, masih ada peluang ke depan pada tahun 2022 untuk melamar
jadi ASN P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan tentang perekrutan P3K tahun 2022 sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa tahun depan akan dilaksanakan lagi perekrutan P3K pada tahun 2022 mendatang. Demikian informasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.